Shalom. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Semua siap memuji menyembah Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing, baik di rumah ataupun di mana saja, amin. Kita percaya Allah hadir di tengah-tengah kita sekalian dan Allah akan memimpin seluruh ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Allah yang hidup. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa menyertai setiap kami sekalian. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Itu sebabnya kami rindu Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk cari Engkau, cari wajah-Mu selalu Bapa. Sebab Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah penyelamat hidup kami Tuhan. Syukur, 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 syukur. Haleluya Bapa. Kiranya Engkau sendiri akan memimpin ibadah kami pada hari ini. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Roh Kudus-Mu mengalir dalam setiap hati kami. Dan Engkau memenuhi hati kami yang rindu kepadamu Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan, hari ini kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh memuji bersuka cita dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya jika kami memuji Engkau, dikala kami meninggikan Engkau, ada kuasa yang mengalir di dalam setiap kami. Kami yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau gantikan dengan sukacita Bapa. Dan semua kami dalam pergumulan Tuhan mendoakan sesuatu. Jika kami percaya dengan sehati Tuhan, maka Engkau akan siap untuk membuka jalan bagi kami Bapa. Kiara Bapa Yasi, Kiara Batakara Bapa Yasa, Kara Bayasi, Kiara. Tuhan, kami persembahkan hari ini semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji Engkau. Sebab Kaulah Bapa kami, Bapa yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu yang hidup. Haleluya, Yesus. Haleluya, Bapa. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, Yesus. Kiara Bapa Batakara Bapa Yasi, Kiara Bapa Batakara Bapa Yasi. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan, Allah yang memberi yang terbaik bagi kami. Kau yang ku pinta. Amin, amin. Engkau selalu ada Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa. Katakan Kau selalu ada Tuhan. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selalu ada. Amin, bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Engkau Bapa kami yang kekal Tuhan. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Datang di hati Selama Kau sungguh baik buat kami. Kiara mata kalau ya sabar ya sekian haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa, Kau selalu hadir bagi kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya, Yesus. Sekiara Bapa, Bapa ya sekiara Bapa ya sekiara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari boleh semua angkat tangan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, angkat tanganmu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Engkau kami kagumi Tuhan. Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, amin, ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, amin, amin, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Tuhan, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya Bapa, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Tiada duanya Engkau bagi kami Tuhan. Sebab itu kami rindu menaikkan syukur kami lebih lagi di hadapan Engkau. Mari sama-sama yang percaya semua katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian tetap bagi berdiri. Kita siap memuji Tuhan, amin. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia begitu mengasihi kita, amin. Amin. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan bersama saya, amin. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Uraikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Yes, haleluya. Amin Tuhan, haleluya. Katakan kasih-Mu, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita sama-sama katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari kita sama-sama melihat musik memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama tepuk tangan Tuhan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di semangat saya, amin. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini sekali lagi aku takkan berhenti, takkan berhenti meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Dan kini hanya untukmu. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, aku diberkati, amin. Yes. Aku dilimpahi, amin. Aku Sebab kasih-Nya dinyatakan atas kita, amin. Haleluya. Amin Tuhan. Kasih setiamu
nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Katakan kasih yang nyata bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Aku dilimpahi. dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan saat Tuhan Yesus baik. Amin. Yes, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan pasti karena telah melewati kebaikan-kebaikannya dan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Karena itu mari kita mengucap syukur buat karya terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia merelakan nyawanya sendiri untuk menebus dosa kita. Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang terindah bagi kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih yang terindah. Amin, amin. Hati yang mulia. Katakan kami temukan hanya di dalam-Mu. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu.
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, oh Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat segalanya yang telah Kau beri bagi kami. Dan biarlah pujian penjemahan kami yang telah kami naikkan, seluruh malaikat di surga bersuka dan juga Engkau ya Bapa. Kami sekarang mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, biar Engkau yang memberikan hikmat dan kemampuan bagi setiap kami, untuk kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, di hari yang indah ini, saya ingin memberikan suatu judul atau topik tentang kasih dan pengampunan. Di hadapan Allah, kita ini adalah debitur atau orang yang memiliki hutang, yang dapat dibilang hutang tersebut tidak bisa dilunasi. Ini suatu hal yang harus kita sadari. Kita memiliki hutang terhadap bank dari kredit card kita atau tunggakan dari cicilan mobil kita atau apapun, membuat kita pusing Bapak Ibu terkasih. Tapi seringkali kita tidak menghiraukan hutang kita kepada Allah. Ya. Padahal Allah sudah memberikan segalanya bagi kita. Pada Allah itu ada pengampunan dan pada Allah itu ada belas kasihan. Sebab Ia mengutus anaknya yang berhutang nyawa untuk menebus kita. Bukan dengan emas, bukan dengan perak Bapak Ibu Saudara kasih, tetapi dengan darahnya yang mahal. Setelah kita melewati, setelah kita mengalami belas kasihan daripada Allah, kita ini diajak untuk menampilkan jati diri dari Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, pengampunan dan kasih itu sangat berkaitan dan merupakan satu ciri khas daripada sebagai umat orang percaya. Tapi seringkali tuntutan itu semakin sulit kita wujudkan. Hal dendam dan amarah seringkali sulit kita atasi. Paus Fransiskus pun berkata, hakikat daripada gereja dan panggilan orang Kristen adalah pengampunan dan kasih. Hal ini yang harus kita perhatikan dan hal ini yang harus kita sadari. Ya, ada suatu peribahasa di dunia ini, yaitu pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Dan seringkali Bapak Ibu kita mendahulukan pembalasan karena apa? Kita merasa sakit hati, kita merasa dapat dikatakan tidak dihargai. Ya. Biasanya si pendendam akan berusaha untuk mencari pengampunan dan belas kasihan. Dan hal itu bahwa si pendendam akan berusaha terus mencari, membalaskan pembalasan dengan hal apapun. Tapi Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Ada satu contoh di Alkitab Bapak Ibu terkasih, cerita tentang Yakub dan Esau. Hal ini Bapak Ibu terkasih, sebara dendam yang ada, ya kan, bisa direda oleh kasih dan pengampunan. Yakub sadar dengan siapa ia akan berhadapan. Yakub tahu dia berhadapan dengan Esau, kakak yang pernah ditipunya. Ya. Yakub menduga bahwa Esau akan mengamuk jika berjumpa dengannya. Perbuatan curang yang dilakukan oleh
Yakub dalam hal mencuri hak kesulungan, ini membuat Yakub sangat takut. Sebab apa? Yakub mengambil berkat dari Esau. Ya. Hal ini sangat menghantui dalam kehidupan Yakub. Dari hal ini Bapak Ibu terkasih, kita harus perhatikan. Alkitab menceritakan bahwa Yakub bersujud 7 kali saat menghampiri kakaknya. Ia merendahkan diri di depan Esau sampai luluh. Dan hal ini dia lakukan Bapak Ibu terkasih, meminta pengampunan daripada Esau. Oleh sebab itu dalam Mazmur 103 ayat 3 mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ada 7 perkataan yang Yesus katakan di kayu salib dalam Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka. Hal ini Yesus sadari. Yesus memberikan belas kasihan. Yesus memberikan pengampunan terhadap manusia. Terhadap mereka-mereka yang kata orang dunia menzolimi. Hal ini Bapak Ibu terkasih, yang harus bisa kita lakukan. Dan Tuhan tuntut bagi kita untuk dapat memberikan belas kasihan. Untuk dapat memberikan kasih yang nyata, kasih yang sesungguhnya terhadap musuh kita atau terhadap orang yang mengecewakan kita. Ini yang menjadi titik tolak. Bagaimana pintu pengampunan sudah dibukakan untuk semua kita. Mengapa kita harus mengampuni? Hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Ada poin yang pertama, di mana kenapa kita harus mengampuni? Yaitu bahwa mengampuni adalah perintah daripada Allah. Catat baik-baik, mengampuni adalah perintah daripada Tuhan. Mari kita lihat dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya ulangi kembali Bapak terkasih. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Siapa yang mau melakukan perintah daripada Tuhan? Kita semua dituntut untuk melakukan hal ini. Tapi seringkali kita lebih memikirkan ego kita. Kita lebih memikirkan rasa sakit hati kita. Kita lebih mengutamakan balas dendam kita. Untuk membalas siapa yang menjahati kita. Tapi Yesus tidak. Yesus mengatakan di sini, jika engkau ingin diampuni kesalahanmu, ampuni juga kesalahan orang lain. Ada suatu tindakan yang saling berkaitan. Ada satu tindakan saya mau katakan saling bersinergi. Ya. Tindakan mengampuni dan tindakan diampuni, Bapak Ibu terkasih. Ya. Dari hal tersebut bahwa kita harus melakukan tindakan tersebut, Bapak Ibu terkasih. Tapi tidak gampang. Ya. Bahwa setiap kita harus menjadi pelaku firman. Dan kita harus melakukan perintah Tuhan untuk saling mengampuni. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengampuni kita.
kita harus juga mengampuni satu dengan yang lainnya. Satu kali Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, ya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ya. Petrus berpikir bahwa angka yang ketujuh adalah angka yang sempurna. Bahwa aku ini sudah hebat bisa mengampuni sedemikian sempurnanya. Tapi dia kaget akan jawaban daripada Yesus. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu perhatikan di sini. Bukan 70 kali 7. Kalau 70 kali 7 bisa ketahuan hasilnya Bapak Ibu terkasih. Kira-kira hasilnya 490 kali. Tapi di sini dikatakan 70 kali 7 kali. Dapat dikatakan suatu tindakan pengampunan yang tidak bisa dihitung, yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Kita harus melepaskan segalanya dalam hal pengampunan, dalam hal sakit hati kita. Dalam hal ini artinya bahwa kita harus mengampuni dengan sempurna. Dikalikan dengan sempurna. Ditambahkan dengan sempurna. Kalau engkau mau menjadi seperti Yesus. Seringkali kita bernyanyi kita mau seperti Yesus. Tapi tindakan kita saat kita disakiti, kita tidak bisa mengampuni. Entah hal apa, tapi yang saya tahu, di saat engkau tidak bisa mengampuni, ada ego dalam dirimu. Ada hal mementingkan dirimu sendiri. Kita lihat Yesus saat dia di kayu salib seperti ayat yang awal yang saya katakan di situ. Ya. Yesus berusaha untuk Yesus melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang berbuat jahat terhadap dia. Pada ahli-ahli Taurat di situ Bapak terkasih. Ini suatu hal yang tidak mudah kita lakukan. Tapi Tuhan tuntut bagi setiap kita untuk bisa melakukan tindakan pengampunan ini. Hal ini makanya berhubungan dengan kasih, Bapak terkasih. Kalau Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara terkasih tidak memiliki kasih, tidak akan bisa melakukan pengampunan tersebut. Hal saling mengampuni adalah hal yang luar biasa, yang harus kita terus lakukan, yang harus terus kita nyatakan Bapak Ibu terkasih dalam kehidupan kita. Biar dalam kehidupan kita terus selalu dipenuhi dengan kasih. Mari kita lihat dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan. Oleh karena itu, Roma 8 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan kematian. Kita telah dibebaskan. Kita telah diampuni Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan bagi setiap kita, dalam Kolose 3 ayat 13 juga, beruang dengan satu sama lainnya. Kolose 3 ayat 13, beruang dengan satu sama lainnya, berjuang dengan satu sama lainnya, saling mengampuni. Jika salah dari satu dari Anda memiliki keluhan terhadap seseorang, maafkan sebagai Tuhan mengampuni Anda. Bapak Ibu Saudara terkasih, hal yang harus kita lakukan melepaskan pengampunan. Oh, ada orang yang
pernah berkata kepada saya, dikatakan saat dia bercerita, sakitnya di sini Mas Yogi, sakitnya tuh di sini, ya enggak. Saya enggak bisa memberikan pengampunan yang udah mengkhianati saya. Tapi Bapak Ibu terkasih, Yesus dihianati. Yesus dihianati oleh siapa? Orang terdekatnya. Dihianati oleh siapa? Ya. Bahkan dijual hanya sebanyak 30 keping perak. Buat beli keledai bodoh aja nggak bisa, Bapak terkasih. Hal ini Yesus disamakan dengan keledai dungu, ya, yang tidak ada artinya, yang tidak bernilai oleh orang yang terdekat. Sehingga Yesus harus memberikan nyawanya. Tapi memang itu tugas daripada Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, pengajaran yang harus kita lakukan dari hal yang pertama untuk mengampuni, ya di sini, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita harus saling mengampuni. Sebab Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya bagi kita. Kita harus juga saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Hal yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Mengampuni agar doa kita tidak terhalang. Ya. Seringkali kita berdoa, ya sampai nangis-nangis, keluar air mata, maaf kata juga, keluar air yang dari hidung, Bapak Ibu terkasih. Ya. Tapi kenapa kita sudah berdoa sungguh-sungguh, kenapa doa saya belum dijawab? Ya. Di sini kita harus mengampuni agar doa kita tidak terhalang. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman ini sungguh dahsyat. Apa yang menjadi cita-cita pengharapan setiap kita, ya, pasti adalah cita-cita kita, doa kita selalu dijawab. Tapi ada satu syarat yang Tuhan mau bagi setiap kita. Jikalau kamu tinggal di dalam Tuhan. Jadi barang siapa dia mau tinggal di dalam Tuhan, seluruh doanya pasti dijawabnya. Ya. Tapi hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Di saat kita tinggal di dalam Tuhan, sudah tidak ada lagi dendam, kesumat, atau hal apapun. Sebab syaratnya harus tinggal di dalam aku. Ya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan itu sudah tidak ada lagi dendam dengan saudaranya sendiri, dengan orang lain. Hal ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu terkasih. Hidup kita diberikan kebebasan oleh Allah, ya. Tapi ada rambu-rambunya yang harus kita lakukan. Bagi setiap kita harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Salah satu hal adalah pengampunan. Ya. Jangan kita menuntut apa segala permintaan kita digenapi. Tapi juga Tuhan tuntut bagi kita satu hal tersebut. Ya kayak kita sedang mengendarai kendaraan atau sepeda motor atau apapun. Dalam mengendarakan sepeda motor, mobil, ada manual booknya Bapak Ibu terkasih. Atau alat elektronik yang apapun, ada manual booknya. Di situ diberikan manual tersebut agar apa? Alat itu
berjalan sesuai dengan yang diciptakan. Alat itu agar awet, ya. Umurnya bisa panjang. Ya, Bapak Ibu terkasih. Jangan sampai kita tidak menjalani manual booknya. Kita asal pakai itu motor ya, tapi kita nggak melakukan perawatan atau secara berkala. Ya akhirnya olinya kering. Oli kering mesinnya macet. Mesin macet harus dibongkar. Nah ini Bapak Ibu terkasih. Mobil, motor, alat-alat elektronik ada manual booknya. Orang Kristen ada manual booknya. Apa? Alkitab. Ya. Alkitab ini adalah manual book kehidupan kita. Saudara tidak perlu susah-susah lagi. Kalau saudara mengikuti manual book daripada kehidupan kita, ya. Dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Bahkan sampai jodoh pun ada di manual book kita, Bapak Ibu terkasih. Jadi setiap kita harus secara rutin membaca manual book tersebut. Harus memperhatikan manual booknya itu, Bapak Ibu terkasih. Apabila salah satu rambu dalam kehidupan kita, hati-hati, doa kita pasti akan tidak dijawab, akan terhalang. Coba mari kita buka dalam Markus 11 ayat yang ke-25. Markus 11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Nah, perhatikan Bapak Ibu terkasih. Jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dalam arti di sini, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin, Bapak Ibu terkasih. Iya. Berarti melalui ayat ini, di saat kita mau berdoa, di saat kita mau memanjatkan permohonan kita harus ingat ini. Kira-kira ada nggak yang belum saya ampuni? Tapi mengampuninya juga mengampuni yang sungguh-sungguh. Ya. Makanya tidak heran banyak orang kita berdoa bertahun-tahun, pergumulan kita tidak dijawab. Ya. Sebab apa? Kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini, ya kan? Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih, kita harus tinggal di dalam Dia. Ya. Sebab Engkau adalah carang-carangnya Tuhan. Tinggallah di dalam aku, melekatlah di dalam aku. Di saat engkau melekat kepada aku, tinggal di dalam aku, engkau akan mendapatkan air kehidupan. Air yang selalu memberikan kesegaran bagi setiap kita. Yuk Bapak Ibu terkasih, berikan pengampunan. Agar apa? Segala doamu tidak terhalang. Hal ini harus kita mampu lakukan Bapak Ibu terkasih. Tidak gampang untuk melakukannya. Biarlah kita mau mengakui dosa-dosa kita, ya. Agar bagi setiap kita mau mengaku dosa kepada Tuhan. Agar apa? Anda mendapatkan pengampunan daripada Allah. Dalam Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapapun yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya mendapatkan rahmat. Hal yang luar biasa Bapak Ibu terkasih. Bahwa setiap kita harus memberikan yang terbaik bagi kita. Kasih Yesus merupakan kasih yang tidak memandang rupa. Ya. Dia mengasihi tanpa pandang muka kita.
mau hidung kita pesek, mau hidung kita mancung, mau Bapak Ibu terkasih operasi kemana ke Korea yang katanya tempat operasi yang paling sempurna. Tidak, Bapak Ibu terkasih, tidak memandang rupa. Ya. Ada syair lagu, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Terus, hati hamba yang selalu kau cari, kau temukan di dalamku. Nah, ini. Kalau ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau Allah. Apalagi dia? Oh, berarti bagiku yang terbaik. Ya, Bapak terkasih, kita mau beri yang terbaik. Sebab Tuhan tidak memandang rupa kita. Tuhan rindu hati setiap umat-umatnya. Mengasihi tanpa pandang muka. Mau dia cantik, mau dia ganteng, tidak, Bapak terkasih. Ya. Kasih yang Tuhan berikan bagi setiap kita, Tuhan tidak pandang. Dia mau tinggi, dia mau pendek, dia mau ramping, dia mau lebar. Tidak. Tapi Tuhan berikan kepada semua orang yang mau mengasihi dia. Mau status sosialnya itu tinggi, mau status sosial itu tidak ada. Tidak, Bapak Ibu terkasih. Tuhan juga tidak lihat latar belakang kehidupan bagi setiap orang. Biar kita terus untuk memberikan kasih, ya. Motivasi kehidupan kita untuk mengasihi sesama tanpa pandang muka, ya. Sebab Allah lebih dahulu memberikan kasih-Nya bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Hal ini yang harus kita sadari. Mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus melepaskan pengampunan? Sebab pengampunan merupakan inti dari iman kekristenan. Dan juru selamat kita Yesus Kristus memberikan pengampunan. Hal yang tidak murahan, saya katakan, dibayarnya dengan darahnya yang mahal. Ya. Bahwa Tuhan Yesus Kristus dengan anugerahnya, dengan kasihnya, dengan kuasanya yang ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus memampukan kita untuk mengampuni dan mengasihi, melepaskan kebencian tersebut. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah kita mau melepaskan pengampunan kita. Bahwa dari setiap pengampunan yang Tuhan berikan atas diri kita adalah pengampunan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih, biarlah kita mau mengampuni dengan sungguh-sungguh, belajar daripada Tuhan Yesus. Dan hal yang tiga, bahwa mengapa kita harus mengampuni? Sebab pengampunan adalah sebuah tanggung jawab. Orang yang mendapatkan pengampunan adalah orang yang beroleh belas kasihan. Saya katakan lagi, orang yang dapat pengampunan adalah orang yang beroleh belas kasihan. Di dalamnya ada tanggung jawab untuk menjalani kehidupannya yang baru. Kenapa? Dia sudah diampuni. Dia sudah diberikan kebebasan. Oleh sebab itu jalani hal yang baru tersebut dengan kehidupan yang benar bersama Tuhan. Ya. Dimana dengan pertobatan, dengan mengalirkan pengampunan kepada orang lain yang berhutang dosa kepada kita. Orang lain yang telah mengkhianati kita. Kita harus berikan pengampunan, Bapak Saudara kasih. Bahwa bukan berarti kita mengabaikan, tidak. Tapi kita harus memberikan suatu hal penekanan bahwa kita telah diampuni
bahwa kita telah diberikan belas kasihan. Belas kasihan daripada Allah. Dan ini ada satu tanggung jawab baru yang harus kita lakukan. Bahwa mengampuni adalah berarti melepaskan hak yang harusnya kita dapatkan. Yang seharusnya kita lakukan, tapi ini tidak. Bapak terkasih, kita harus melepaskan. Ya, biasanya kalau kita dijatuhi satu hukuman, kita melakukan pembelaan. Karena kita tahu kita ini tidak bersalah, ya kan? Jangankan kita yang tidak bersalah, kita menyewa suatu pengacara untuk membantu membela kita. Kadangkala orang yang bersalah pun berusaha untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ya. Hal ini Bapak terkasih yang harus kita perhatikan. Ya. Jangan sampai ada dendam, ya, yang membuat kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Sebab kebenaran juga mengajarkan kita bahwa belas kasihan daripada Tuhan adalah dasar pengampunan yang kita butuhkan untuk mengampuni sesama kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagi setiap kita harus sadari dan kita harus mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh dengan kasih yang sempurna. Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ya. Oleh sebab itu jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sebab Allah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah justru membalas kejahatan orang Romawi, orang Yahudi pada saat itu. Dengan apa? Belas kasihan. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah kita selalu terus berjalan. Kita terus selalu belajar bahwa Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang memberikan kita sukacita. Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera bagi setiap kita. Oleh sebab itu Bapak terkasih, biarlah kita terus melatih belas kasihan. Memberikan belas kasihan kepada orang lain, memaafkan kepada orang lain. Ya. Belas kasihan Tuhan menjadi kekuatan batin kita yang hebat untuk mengubah kepahitan menjadi pengampunan. Iya. Oleh sebab itu, jangan pernah kita mempertahankan ego kita. Pokoknya aku harus tuntut balas. Nah, jangan sampai Bapak terkasih. Tapi biarlah belas kasihan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Memberikan pengampunan bagi orang-orang yang telah mereka kejahatan terhadap diri kita. Iya kan? Kayaknya layaknya kita menaruhkan bara api terhadap musuh kita. Akhirnya apa? Orang lain bisa akan melihat benar-benar dah itu orang Kristen. Udah saya jahati, udah saya sakiti, tapi dia tidak membalas dengan kejahatan pula terhadap. Tapi dia justru memberikan pengampunan, memberikan kasih. Nah hal ini Bapak terkasih, ini juga bisa menjadi alat penginjilan dari kita. Bahwa kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Ya. Bahkan Alkitab mengatakan juga, apabila engkau ditampar di pipi kananmu, dia bilang apa? Berikan pipi kirimu. Enggak gampang Bapak Ibu Saudara kasih. Enggak gampang. Ya. Siapa yang mau sih udah ditampar pipi kanan, suruh kasih pipi kiri untuk ditampar. Yang ada kita langsung, iya enggak? Kita langsung ambil sikap. Jangan sampai pipi kiri saya dia tabok lagi, jangan sampai. Kalau bisa kita balas agar apa? Seimbang, ya. Tapi Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus melepaskan pengampunan. Sebab ada lagu juga, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati,
Kasih pasti memaafkan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Dia tiada batasnya. Apabila engkau mengaku sebagai anak Allah, engkau harus memiliki kasih yang tiada batasnya. Lepaskan pengampunan itu. Pengampunan daripada Allah dan Roh Kudus yang diberikan bagi kita memampukan, Bapak Ibu terkasih. Biarlah Bapak Ibu terkasih, apabila engkau disakiti, engkau dikhianati, bahkan engkau dizolimi, ya kan? Lepaskan pengampunan itu. Berikan kasih. Apabila engkau tidak bisa memberikan kasih tersebut, hati-hati. Dikatakan doamu tidak akan dikabulkan. Doamu tidak akan didengar. Bagi setiap kita, mari kita berikan pengampunan. Bagi setiap kita, mari kita berikan kasih daripada Allah. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari firman yang telah diberitakan, Tuhan menuntut bagi kita untuk melakukan pengampunan, untuk melakukan kasih, untuk melakukan segalanya seperti yang Yesus lakukan. Sebab di saat kita tidak melakukan pengampunan, segala doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Doa kita akan terhalang. Dan kenapa kita harus mengampuni? Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Oh ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau berikan. Bahwa Engkau mengajarkan kami untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni. Biarlah melalui firman ini kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tidak hanya sebagai pendengar-pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku yang baik daripada firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melepaskan pengampunan, untuk memberikan kasih kepada musuh kami, kepada orang yang mengecewakan kami. Mungkin suami kami yang mengecewakan kami, mungkin istri kami yang mengecewakan kami, mungkin orang tua kami yang mengecewakan kami, mungkin anak-anak kami yang mengecewakan kami, ataupun saudara-saudara sekitar kami yang mengecewakan kami. Mampukan kami untuk memberikan kasih itu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Engkau yang beracara dan Engkau yang memegang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, semua diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan memberi persembahan buat Tuhan. Nanti akan ada nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang rindu ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan ataupun persembahan khusus buat Tuhan sebagai rasa syukurmu. Mari kita sama-sama memberi yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Mari Ibu Ita akan berdoa untuk persembahan. Haleluya. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Amin. Kami telah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan bagi kami untuk memberikan ungkapan rasa syukur kami Amin. Tuhan. Haleluya, Yesus. Lewat persembahan kami Tuhan. Biarlah semua kami yang boleh memberikan persembahan maupun yang belum dapat Tuhan. Oh, Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Amin. Amin, Dalam Yesus. segala usaha kami, Ya, dalam Tuhan. setiap pekerjaan kami. Amin. Amin. Kami percaya Engkau selalu ada buat kami. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucap syukur. Kami mau Haleluya, memberi dengan Tuhan. penuh sukacita. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita. Sebab kasih-Nya tak berkesudahan. Amin.
Mari Bapak Ibu terkasih, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu dua-dua tinggi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah, kasih perlindungan kuasa-Nya dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam kehidupanmu. Mulai hari ini sampai seterusnya, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan setiap kita berjumpa dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah terima berkat dan percaya katakan, amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.